Sejak masa awal manusia mulai memperhatikan alam di sekitarnya, lubang-lubang kecil berbentuk corong di tanah berpasir sebenarnya sudah menjadi bagian dari pengamatan sehari-hari. Di halaman rumah, di bawah pepohonan, ataupun di tepi jalan tanah, orang sering melihat lingkaran kecil di pasir tanpa mengetahui bahwa di bawahnya tersembunyi seekor predator kecil yang sedang menunggu mangsa. Dalam berbagai budaya kuno, fenomena ini sering dianggap sebagai jejak makhluk misterius di dalam tanah. Namun bagi para pengamat alam yang teliti, lubang kecil itu menimbulkan rasa penasaran yang besar. Makhluk apa yang membuatnya, dan bagaimana cara ia hidup di balik lapisan pasir yang tampak sederhana itu? Catatan ilmiah mengenai undur-undur mulai muncul ketika ilmu pengetahuan tentang serangga atau entomologi berkembang pesat di Eropa pada abad ke-17. Pada masa itu, para ilmuwan mulai mengumpulkan, menggambar, dan mengklasifikasikan berbagai jenis serangga yang mereka temukan di alam. Banyak serangga yang sebelumnya hanya dikenal secara lokal mulai dipelajari secara lebih sistematis. Undur-undur menjadi salah satu makhluk yang menarik perhatian karena perilakunya yang tidak biasa. Lubang perangkap di pasir yang tampak seperti corong sempurna membuat para ilmuwan bertanya-tanya bagaimana makhluk kecil bisa menciptakan struktur yang begitu efektif. Ketika para peneliti mulai menggali lubang-lubang kecil tersebut, mereka menemukan larva aneh dengan tubuh pipih dan rahang besar yang melengkung seperti sabit. Bentuk tubuh ini sangat berbeda dari kebanyakan serangga yang dikenal pada masa itu. Para ilmuwan awal sempat kebingungan menentukan apakah makhluk ini merupakan serangga yang telah dewasa atau hanya tahap perkembangan dari organisme lain. Karena penampilannya yang tidak biasa, larva undur-undur sempat menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan pada masa itu. Pada abad ke-18, perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup mulai memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi undur-undur dalam dunia serangga. Para ahli biologi akhirnya menempatkan undur-undur dalam kelompok famili Myrmeleontidae. Nama ilmiah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Myrmex yang berarti semut dan leon yang berarti singa. Penamaan ini menggambarkan perilaku predator serangga tersebut yang sering memangsa semut. Walaupun ukurannya kecil, larva undur-undur mampu menangkap mangsa yang lebih besar dari tubuhnya, sehingga para ilmuwan mengibaratkannya sebagai singa bagi dunia serangga kecil. Memasuki abad ke-19, penelitian mengenai undur-undur semakin berkembang. Para ilmuwan mulai melakukan pengamatan jangka panjang terhadap siklus hidup serangga ini. Dari pengamatan tersebut, mereka menemukan bahwa larva yang hidup di dalam pasir sebenarnya hanyalah salah satu tahap kehidupan dari serangga bersayap yang bentuknya sangat berbeda. Penemuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa undur-undur mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk dari telur, larva, pupa, hingga menjadi serangga dewasa. Para peneliti kemudian mulai mempelajari perilaku berburu undur-undur dengan lebih teliti. Mereka mencoba mengamati bagaimana larva kecil ini membangun perangkap dari pasir yang tampaknya rapuh. Dengan pengamatan yang cermat, para ilmuwan menemukan bahwa larva undur-undur menggali lubang dengan gerakan melingkar sambil melemparkan butiran pasir keluar dari lubang. Gerakan ini dilakukan berulang kali hingga terbentuk corong yang curam. Struktur tersebut membuat mangsa yang lewat di tepi lubang mudah tergelincir dan jatuh ke dasar perangkap. Penelitian tentang undur-undur menjadi semakin menarik ketika para ilmuwan menyadari bahwa teknik berburu serangga ini merupakan contoh strategi predator yang sangat efisien. Berbeda dengan banyak predator lain yang aktif mengejar mangsa, undur-undur justru menggunakan metode menunggu. Ia memanfaatkan struktur pasir dan gaya gravitasi untuk menjebak mangsa. Strategi ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk kecil dengan tubuh sederhana dapat memiliki metode berburu yang sangat cerdas. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi penelitian memungkinkan para ilmuwan mempelajari undur-undur dengan cara yang lebih detail. Kamera berkecepatan tinggi mulai digunakan untuk merekam proses berburu larva undur-undur. Melalui rekaman tersebut, para peneliti dapat melihat bagaimana undur-undur melemparkan butiran pasir ke arah mangsa yang mencoba melarikan diri. Tindakan ini mempercepat runtuhnya dinding pasir sehingga mangsa semakin sulit keluar dari perangkap. Penelitian modern juga mulai mengungkap berbagai aspek lain dari kehidupan undur-undur, termasuk struktur tubuhnya yang sangat sesuai dengan kehidupan di dalam pasir.
para ilmuwan menemukan bahwa tubuh larva dilengkapi dengan rambut-rambut kaku yang membantu menahan posisi tubuhnya ketika mangsa bergerak di atasnya. Selain itu, bentuk rahangnya yang panjang dan melengkung dirancang secara alami untuk mencengkeram mangsa dengan kuat, sekaligus menyuntikkan cairan yang melumpuhkan korban. Hingga saat ini, undur-undur masih menjadi objek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan di berbagai bidang. Para ahli entomologi mempelajari perilaku dan keanekaragaman spesiesnya, sementara para peneliti farmasi mulai tertarik pada kandungan kimia yang dimiliki serangga ini. Dari lubang kecil di pasir yang sering kita abaikan, undur-undur terus membuka pintu pengetahuan baru tentang bagaimana alam menciptakan strategi kehidupan yang luar biasa pada makhluk yang tampaknya sederhana. Di seluruh dunia, kelompok serangga ini memiliki keragaman spesies yang cukup besar. Para ahli entomologi mencatat bahwa famili Myrmeleontidae mencakup ratusan, bahkan lebih dari 2.000 spesies yang tersebar di berbagai benua. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa undur-undur telah lama berevolusi dan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Dari hutan tropis yang lembab hingga daerah gurun yang kering, serangga kecil ini berhasil menemukan cara untuk bertahan hidup dan berkembang. Sebagian besar spesies undur-undur ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Wilayah seperti Asia Tenggara, Afrika, Australia, serta sebagian Amerika Selatan menjadi rumah bagi banyak spesies yang hidup di lingkungan berpasir. Di tempat-tempat tersebut, kondisi tanah yang gembur memberikan peluang bagi larva undur-undur untuk membangun perangkap yang efektif. Karena itulah, negara-negara dengan iklim tropis sering memiliki keragaman spesies undur-undur yang lebih tinggi dibandingkan wilayah beriklim dingin. Di wilayah gurun Afrika, terdapat beberapa spesies undur-undur yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Pasir gurun yang panas di siang hari dan sangat dingin pada malam hari menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Larva undur-undur di daerah ini biasanya menggali perangkap lebih dalam untuk menghindari suhu permukaan yang terlalu panas. Mereka juga cenderung aktif pada waktu-waktu tertentu ketika suhu lebih stabil dan mangsa seperti semut gurun mulai bergerak di permukaan pasir. Sementara itu di Amerika Utara, undur-undur banyak ditemukan di padang rumput kering, lereng berpasir, serta kawasan hutan yang memiliki tanah gembur. Beberapa spesies bahkan mampu hidup di dekat permukiman manusia selama masih tersedia tanah berpasir yang terlindung dari hujan langsung. Penelitian di wilayah ini menunjukkan bahwa undur-undur sering memanfaatkan area di bawah atap bangunan, di bawah jembatan kecil, atau di pinggir jalan tanah sebagai lokasi untuk membuat perangkap. Di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, undur-undur merupakan serangga yang cukup familiar bagi masyarakat. Halaman rumah yang memiliki tanah berpasir seringkali menjadi tempat yang ideal bagi larva undur-undur untuk membangun perangkapnya. Spesies yang hidup di wilayah ini biasanya memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, namun sangat aktif dalam berburu serangga kecil seperti semut, rayap kecil, atau serangga tanah lainnya yang lewat di sekitar lubang perangkap. Menariknya, tidak semua spesies undur-undur membangun perangkap berbentuk corong di pasir. Beberapa spesies justru memiliki strategi berburu yang berbeda. Larva dari spesies tertentu bergerak aktif di permukaan tanah untuk mencari mangsa secara langsung tanpa membuat lubang. Strategi ini biasanya ditemukan pada spesies yang hidup di tanah yang lebih keras atau di lingkungan yang tidak memungkinkan untuk membangun perangkap pasir. Perbedaan juga dapat dilihat pada bentuk tubuh undur-undur dewasa. Ada spesies yang memiliki sayap panjang dan ramping yang memungkinkannya terbang cukup jauh untuk mencari pasangan atau lokasi bertelur yang baru. Ada pula spesies yang memiliki sayap lebih lebar dengan pola urat yang lebih rapat. Variasi bentuk sayap ini merupakan hasil adaptasi terhadap kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Warna tubuh undur-undur dewasa juga menunjukkan variasi yang menarik. Sebagian besar memiliki warna coklat, abu-abu, atau kekuningan yang membantu mereka berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Warna tersebut membuat undur-undur sulit terlihat ketika hinggap di tanah berpasir, batang kayu, atau dedaunan kering. Kemampuan kamuflase ini sangat penting untuk menghindari predator yang lebih besar seperti burung atau reptil kecil.
Selain warna tubuh, beberapa spesies undur-undur juga memiliki pola unik pada sayapnya. Pola berupa garis atau bercak ini sering berfungsi sebagai bentuk penyamaran tambahan ketika sayap dilipat saat mereka beristirahat. Pada beberapa spesies, pola tersebut bahkan membantu mereka menyatu dengan bayangan dedaunan atau permukaan tanah sehingga hampir tidak terlihat oleh predator. Keanekaragaman spesies undur-undur di seluruh dunia menunjukkan betapa fleksibelnya serangga ini dalam beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Dari gurun yang panas hingga hutan tropis yang lembab, undur-undur telah mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup. Variasi ini juga menjadi bukti bahwa bahkan makhluk kecil yang hidup tersembunyi di bawah pasir memiliki sejarah evolusi yang panjang dan kompleks dalam perjalanan kehidupan di bumi. Di dunia serangga kecil yang hidup di permukaan tanah, strategi berburu dapat menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Sebagian predator mengejar mangsanya dengan kecepatan, sebagian lagi mengandalkan racun atau penyergapan. Namun, undur-undur memiliki pendekatan yang berbeda. Ia tidak mengejar, tidak pula bersembunyi di balik dedaunan. Sebaliknya, ia menciptakan sebuah perangkap yang bekerja dengan bantuan gravitasi dan struktur pasir. Perangkap ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan hasil dari perilaku yang sangat terorganisasi dan efisien. Proses berburu undur-undur dimulai dengan pemilihan lokasi yang tepat. Larva undur-undur tidak menggali lubang secara sembarangan. Ia akan mencari tempat yang memiliki pasir halus, kering, dan tidak terlalu padat. Biasanya tempat seperti ini berada di bawah naungan pohon, di sudut tanah yang terlindung dari hujan, atau di area yang jarang terganggu oleh aktivitas hewan lain. Lokasi yang tepat sangat penting, karena struktur perangkap pasir harus tetap stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Setelah menemukan tempat yang sesuai, larva undur-undur mulai menggali lubang dengan cara yang cukup unik. Ia akan bergerak mundur sambil memutar tubuhnya membentuk lingkaran kecil. Dengan menggunakan kepalanya sebagai alat penggali, ia melemparkan butiran pasir keluar dari area lingkaran tersebut. Setiap putaran membuat lubang menjadi semakin dalam dan semakin lebar di bagian atasnya. Gerakan ini dilakukan berulang kali hingga terbentuk sebuah corong pasir yang curam. Bentuk corong ini bukanlah kebetulan. Struktur kerucut dengan dinding yang curam membuat pasir menjadi sangat tidak stabil. Ketika seekor serangga kecil berjalan di tepi lubang, pasir yang longgar akan runtuh dengan mudah. Hal ini menyebabkan mangsa kehilangan pijakan dan mulai tergelincir menuju pusat lubang. Bagi undur-undur, desain perangkap ini sangat penting, karena semakin curam sudutnya, semakin kecil kemungkinan mangsa dapat melarikan diri. Setelah perangkap selesai dibuat, larva undur-undur akan bersembunyi di dasar lubang. Tubuhnya terkubur di dalam pasir, sehingga hampir tidak terlihat dari permukaan. Hanya bagian rahangnya yang tetap terbuka dan siap mencengkeram mangsa. Dalam posisi ini, undur-undur dapat menunggu dengan sabar selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, hingga ada serangga yang lewat di sekitar perangkapnya. Ketika seekor semut atau serangga kecil lainnya berjalan di tepi corong pasir, keseimbangan tanah yang rapuh akan segera terganggu. Mangsa mulai tergelincir dan mencoba memanjat kembali ke atas. Namun setiap langkah yang diambil justru membuat pasir runtuh kembali ke bawah. Proses ini menciptakan efek seperti longsoran kecil yang membuat mangsa semakin terperosok menuju dasar lubang. Pada saat mangsa berusaha keras memanjat keluar, undur-undur akan mulai mengambil tindakan aktif. Dengan gerakan cepat dari kepalanya, ia melemparkan butiran pasir ke arah mangsa. Butiran pasir ini mengenai tubuh mangsa dan menyebabkan pijakannya semakin tidak stabil. Akibatnya, mangsa kembali tergelincir ke bawah. Tindakan ini mempercepat proses jatuhnya mangsa ke dasar perangkap. Begitu mangsa berada cukup dekat, rahang panjang undur-undur akan bergerak dengan sangat cepat. Rahang tersebut mencengkeram tubuh mangsa dengan kuat, sehingga hampir tidak ada kesempatan bagi korban untuk melarikan diri. Rahang undur-undur bukan hanya alat penjepit, tetapi juga alat untuk menyuntikkan cairan yang melumpuhkan. Cairan ini bekerja dengan cara menghentikan pergerakan mangsa dalam waktu singkat. Setelah mangsa tidak lagi bergerak, undur-undur mulai mengisap cairan tubuhnya. Proses ini berlangsung perlahan hingga hampir seluruh nutrisi dari tubuh mangsa diambil. Yang tersisa hanyalah kulit atau rangka luar serangga yang kosong. Sisa tubuh ini kemudian akan dilempar keluar dari lubang oleh undur-undur agar perangkapnya tetap bersih dan siap digunakan kembali.
Strategi berburu undur-undur menunjukkan bahwa predator tidak selalu membutuhkan kekuatan besar atau kecepatan tinggi untuk berhasil. Dengan memanfaatkan struktur lingkungan dan sedikit kecerdikan, makhluk kecil ini mampu menciptakan sistem perangkap yang sangat efektif. Lubang kecil di pasir yang tampak sederhana ternyata merupakan salah satu contoh strategi berburu paling efisien dalam dunia serangga. Sebuah bukti bahwa alam seringkali menyimpan kecerdasan yang luar biasa dalam bentuk yang paling sederhana. Di dalam ekosistem alam, bahkan makhluk paling kecil pun memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Tanah yang tampak sederhana sebenarnya merupakan dunia yang sangat kompleks, dihuni oleh berbagai organisme kecil yang saling berinteraksi. Di antara cacing tanah, semut, rayap, dan berbagai jenis serangga lainnya, undur-undur menjadi salah satu predator kecil yang turut menjaga keseimbangan kehidupan di lapisan tanah. Kehadirannya mungkin sering luput dari perhatian manusia, tetapi perannya dalam rantai makanan sangat nyata. Undur-undur hidup di lingkungan tanah berpasir yang biasanya terdapat di pinggiran hutan, halaman terbuka, atau daerah yang memiliki lapisan tanah gembur. Tanah seperti ini sering menjadi tempat aktivitas berbagai serangga kecil yang mencari makanan di permukaan tanah. Semut, kumbang kecil, dan larva serangga lain sering melintasi area tersebut. Kehadiran undur-undur sebagai predator membantu mengendalikan populasi serangga kecil tersebut sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dalam sebuah ekosistem yang sehat, predator dan mangsa berada dalam hubungan yang saling memengaruhi. Jika jumlah predator terlalu sedikit, populasi mangsa dapat meningkat secara berlebihan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Sebaliknya, jika predator terlalu banyak, populasi mangsa dapat menurun drastis. Undur-undur berada di tengah hubungan ini sebagai predator kecil yang membantu menjaga populasi serangga tanah tetap stabil. Selain berperan sebagai predator, undur-undur juga menjadi bagian dari rantai makanan yang lebih besar. Meskipun larvanya hidup bersembunyi di dalam pasir, undur-undur dewasa yang memiliki sayap sering menjadi mangsa bagi hewan lain. Burung kecil, kadal, dan beberapa jenis laba-laba merupakan predator alami bagi undur-undur dewasa. Dengan demikian, undur-undur menjadi penghubung antara organisme kecil di tanah dengan hewan yang lebih besar di atas permukaan. Di dalam hutan tropis, interaksi antara berbagai organisme tanah sangat penting bagi kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Tanah hutan merupakan tempat berlangsungnya proses dekomposisi, yaitu penguraian bahan organik seperti daun yang gugur dan ranting yang membusuk. Proses ini melibatkan berbagai organisme kecil yang membantu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Keberadaan predator kecil seperti undur-undur membantu menjaga keseimbangan populasi organisme tersebut. Selain itu, aktivitas menggali yang dilakukan oleh larva undur-undur juga memengaruhi struktur tanah di sekitarnya. Ketika mereka membuat lubang berbentuk corong, butiran pasir yang digali akan tersebar di sekitar area tersebut. Meskipun terlihat kecil, aktivitas ini membantu menciptakan perubahan mikro pada struktur tanah. Perubahan kecil ini dapat memengaruhi sirkulasi udara dan distribusi butiran pasir di permukaan tanah. Ekosistem tanah sering dianggap sebagai salah satu ekosistem paling kompleks di bumi. Dalam satu genggam tanah saja, dapat hidup jutaan organisme mikro dan berbagai jenis serangga kecil. Setiap organisme memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Undur-undur menjadi salah satu bagian dari sistem tersebut dengan perannya sebagai predator yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Namun dalam beberapa dekade terakhir, perubahan lingkungan mulai memengaruhi keberadaan undur-undur di banyak wilayah. Perkembangan kota, pembangunan jalan, serta perubahan penggunaan lahan menyebabkan banyak area tanah alami hilang atau berubah menjadi permukaan keras seperti beton dan aspal. Kondisi ini membuat habitat yang cocok bagi undur-undur menjadi semakin terbatas. Di daerah pedesaan yang masih memiliki banyak lahan terbuka dan tanah alami, undur-undur masih dapat ditemukan dengan relatif mudah. Halaman rumah yang memiliki tanah berpasir atau kebun yang jarang diganggu sering menjadi tempat yang ideal bagi serangga ini untuk hidup. Kehadiran undur-undur di tempat-tempat tersebut sering menjadi tanda bahwa kondisi lingkungan tanah masih cukup alami. Dengan memahami peran undur-undur dalam ekosistem tanah dan hutan, kita dapat melihat bahwa bahkan makhluk kecil yang tersembunyi di balik butiran pasir memiliki kontribusi penting bagi keseimbangan alam. Kehidupan mereka mungkin jarang terlihat, namun aktivitasnya membantu menjaga hubungan antara berbagai organisme di dalam ekosistem.
Undur-undur menjadi contoh bahwa dalam dunia alam, setiap makhluk memiliki peran yang saling terhubung dalam menjaga kelangsungan kehidupan. Sejak lama, kehidupan manusia selalu dipenuhi oleh berbagai cerita dan kepercayaan yang berkembang dari pengamatan terhadap alam. Banyak makhluk kecil yang hidup di sekitar manusia akhirnya menjadi bagian dari cerita rakyat dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Undur-undur, dengan lubang kecilnya yang misterius di tanah berpasir, juga tidak luput dari berbagai kisah dan kepercayaan masyarakat di berbagai daerah. Di banyak desa di Indonesia, lubang kecil berbentuk corong yang dibuat oleh undur-undur seringkali menarik perhatian anak-anak. Mereka biasanya bermain dengan memasukkan semut atau serangga kecil ke dalam lubang tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Ketika semut itu tiba-tiba menghilang ditarik oleh makhluk yang tersembunyi di bawah pasir, muncul rasa kagum sekaligus misteri. Dari pengalaman sederhana seperti ini, cerita tentang undur-undur mulai berkembang dalam imajinasi masyarakat. Beberapa masyarakat tradisional percaya bahwa undur-undur memiliki kekuatan khusus karena cara hidupnya yang tidak biasa. Gerakan undur-undur yang berjalan mundur ketika dipindahkan dari lubangnya sering dianggap sebagai sesuatu yang unik dan penuh makna simbolis. Dalam beberapa cerita rakyat, gerakan mundur ini sering dikaitkan dengan simbol kehati-hatian atau kecerdikan dalam menghadapi kehidupan. Di sejumlah daerah, ada pula kepercayaan bahwa undur-undur merupakan serangga yang membawa keberuntungan tertentu. Anak-anak yang berhasil menemukan undur-undur kadang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan kecil dalam permainan atau kegiatan mereka pada hari itu. Meskipun kepercayaan ini tidak memiliki dasar ilmiah, cerita seperti ini tetap hidup sebagai bagian dari tradisi lisan masyarakat. Selain dianggap membawa keberuntungan, undur-undur juga sering dikaitkan dengan kemampuan penyembuhan dalam kepercayaan tradisional. Di beberapa daerah pesisir Jawa, masyarakat telah lama memanfaatkan undur-undur sebagai obat tradisional bagi penderita penyakit tertentu, terutama yang berkaitan dengan kadar gula darah. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dikenal hingga sekarang. Dalam praktik pengobatan tradisional tersebut, undur-undur biasanya dikonsumsi secara langsung atau dicampurkan dengan makanan tertentu seperti pisang. Cara ini dipercaya dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Walaupun praktik ini berasal dari kepercayaan tradisional, keberadaannya kemudian menarik perhatian para peneliti yang ingin memahami apakah benar ada kandungan tertentu dalam tubuh undur-undur yang dapat memberikan efek tersebut. Selain mitos tentang pengobatan, beberapa cerita rakyat juga menggambarkan undur-undur sebagai simbol kesabaran. Cara hidupnya yang menunggu mangsa dengan tenang di dalam pasir dianggap sebagai contoh bagaimana kesabaran dapat menghasilkan hasil yang baik. Kisah seperti ini sering digunakan oleh orang tua untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya bersabar dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Di berbagai negara lain, undur-undur juga muncul dalam cerita rakyat dengan nama yang berbeda. Dalam bahasa Inggris misalnya, larva undur-undur sering disebut sebagai doodlebug. Nama ini muncul karena jejak yang ditinggalkan larva saat bergerak di pasir terlihat seperti garis-garis kecil yang berkelok-kelok. Jejak ini menambah kesan misterius pada makhluk kecil yang hidup tersembunyi di bawah tanah tersebut. Mitos dan cerita tentang undur-undur menunjukkan bagaimana manusia sering mencoba memahami alam melalui cerita dan simbol. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti sekarang, banyak fenomena alam dijelaskan melalui cerita rakyat yang mudah dipahami oleh masyarakat. Meskipun sebagian besar cerita tersebut tidak didasarkan pada penelitian ilmiah, mereka tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang menarik. Hari ini, ketika ilmu pengetahuan telah mampu menjelaskan kehidupan undur-undur secara lebih detail, mitos dan cerita rakyat tersebut tetap memiliki nilai tersendiri. Mereka menjadi pengingat bahwa rasa ingin tahu manusia terhadap alam sudah ada sejak lama. Dari lubang kecil di pasir hingga penelitian ilmiah modern, undur-undur terus menjadi sumber cerita yang mempertemukan antara tradisi, pengetahuan, dan kekaguman manusia terhadap dunia alam. Selama berabad-abad, berbagai masyarakat di Asia Tenggara mengenal undur-undur sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Praktik ini terutama dikenal di beberapa wilayah Indonesia, di mana larva undur-undur sering dikonsumsi secara langsung atau dijadikan serbuk. Dalam ilmu pengetahuan modern, praktik tersebut kemudian menarik perhatian para peneliti karena muncul pertanyaan penting.
apakah benar serangga kecil ini mengandung senyawa yang dapat memengaruhi metabolisme glukosa di dalam tubuh manusia? Penelitian ilmiah mulai dilakukan untuk menguji klaim tersebut secara eksperimental. Beberapa studi farmakologi menggunakan larva undur-undur sebagai bahan ekstrak yang kemudian diuji pada hewan percobaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak larva undur-undur memang memiliki aktivitas hipoglikemik, yaitu kemampuan menurunkan kadar gula darah dalam kondisi tertentu. Penelitian ini membuka kemungkinan bahwa praktik pengobatan tradisional yang berkembang di masyarakat memiliki dasar biologis yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Salah satu penelitian eksperimental menggunakan tikus wistar sebagai model hewan uji untuk mengukur efek ekstrak larva undur-undur terhadap kadar glukosa darah. Dalam percobaan tersebut, hewan uji diberikan ekstrak larva dalam berbagai dosis setelah diinduksi glukosa. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian ekstrak larva dapat menurunkan kadar gula darah dengan persentase penurunan sekitar 11 hingga 29%, tergantung dosis yang diberikan. Efek ini bahkan dalam beberapa kondisi mendekati efektivitas obat antidiabetik standar yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian. Penelitian lain menggunakan mencit yang diinduksi dengan senyawa streptozotocin, yaitu zat yang biasa digunakan dalam penelitian untuk menimbulkan kondisi diabetes pada hewan percobaan. Setelah mencit tersebut diberikan ekstrak undur-undur selama beberapa minggu, para peneliti menemukan bahwa kadar glukosa darah mereka mengalami penurunan yang signifikan secara statistik. Dalam studi tersebut, dosis sekitar 14 mg per kilogram berat badan menunjukkan efek penurunan gula darah yang paling optimal pada hewan uji. Para ilmuwan kemudian mencoba mengidentifikasi senyawa kimia yang mungkin bertanggung jawab atas efek tersebut. Beberapa analisis laboratorium menunjukkan bahwa larva undur-undur mengandung senyawa yang memiliki sifat mirip dengan kelompok obat antidiabetik yang dikenal sebagai sulfonylurea. Senyawa ini dalam dunia medis dikenal mampu merangsang sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin, yaitu hormon yang berperan penting dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Selain senyawa yang mirip sulfonylurea, beberapa penelitian juga melaporkan adanya komponen kimia yang menunjukkan karakteristik serupa dengan metformin, salah satu obat diabetes yang paling umum digunakan di dunia. Metformin bekerja dengan cara menurunkan produksi glukosa di hati, serta meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan tubuh. Analisis kimia terhadap larva undur-undur menunjukkan adanya senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang sejalan dengan mekanisme tersebut. Penelitian lain bahkan menunjukkan bahwa ekstrak undur-undur tidak hanya berpotensi menurunkan kadar gula darah, tetapi juga membantu memperbaiki kerusakan jaringan pada organ tertentu yang disebabkan oleh kondisi hiperglikemia. Dalam percobaan pada mencit diabetes, pemberian ekstrak undur-undur pada dosis sekitar 10 mg per kilogram terbukti menurunkan kadar glukosa, sekaligus menunjukkan efek perlindungan terhadap jaringan hati dan ginjal yang mengalami kerusakan akibat kadar gula darah tinggi. Meskipun hasil penelitian ini terlihat menjanjikan, para ilmuwan menekankan bahwa sebagian besar penelitian masih dilakukan pada hewan percobaan di laboratorium. Untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya pada manusia, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih luas, termasuk uji klinis yang melibatkan partisipan manusia. Proses ini penting karena metabolisme tubuh manusia jauh lebih kompleks dibandingkan model hewan yang digunakan dalam penelitian awal. Dalam dunia farmasi modern, banyak obat penting sebenarnya berasal dari senyawa alami yang ditemukan melalui pengamatan terhadap alam. Tanaman obat, mikroorganisme, bahkan serangga telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai penemuan obat modern. Oleh karena itu, penelitian terhadap organisme kecil seperti undur-undur dapat memberikan petunjuk baru bagi para ilmuwan dalam mencari senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Dengan demikian, undur-undur bukan hanya sekedar serangga kecil yang hidup tersembunyi di balik pasir. Di dalam tubuhnya, terdapat berbagai molekul biologis yang masih terus dipelajari oleh para peneliti. Meskipun penelitian masih berlangsung, temuan-temuan awal ini menunjukkan bahwa alam seringkali menyimpan potensi medis yang tidak terduga, bahkan pada makhluk kecil yang selama ini jarang mendapat perhatian.
Pada akhirnya, kisah tentang undur-undur membawa kita pada sebuah pemahaman sederhana namun mendalam tentang bagaimana alam bekerja dengan cara yang seringkali tidak terduga. Dari lubang kecil berbentuk corong di tanah berpasir, manusia belajar bahwa bahkan makhluk yang tampak sangat sederhana dapat memiliki peran penting dalam kehidupan. Undur-undur bukan hanya predator kecil yang bersembunyi di bawah pasir, tetapi juga bagian dari ekosistem tanah yang menjaga keseimbangan populasi serangga lain. Ia hidup dalam diam, menunggu dengan sabar, memanfaatkan lingkungan sekitarnya dengan kecerdikan yang terbentuk melalui proses evolusi yang sangat panjang. Lebih dari sekedar kisah tentang perilaku unik serangga, penelitian mengenai undur-undur juga memperlihatkan bagaimana pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan modern dapat saling bertemu. Apa yang dahulu hanya dianggap sebagai praktik pengobatan tradisional, kini mulai dipelajari secara ilmiah untuk memahami kemungkinan manfaat biologis yang tersimpan di dalam tubuh serangga kecil ini. Walaupun penelitian masih terus berlangsung dan memerlukan pembuktian yang lebih luas, temuan-temuan awal telah membuka jendela baru bahwa alam menyimpan potensi luar biasa yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Dari butiran pasir hingga rahasia kimia yang tersembunyi di dalam tubuhnya, undur-undur mengingatkan kita bahwa dunia alam penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipelajari. Setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki perannya dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Dan mungkin, dengan terus memperhatikan serta mempelajari makhluk-makhluk kecil seperti undur-undur, manusia tidak hanya menemukan pengetahuan baru, tetapi juga belajar untuk lebih menghargai alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi kita semua.